Sebelum membaca renungan malam ini, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan Bimbing Aku. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Opa, Oma, PKLU, GPIB dimanapun berada. Puji syukur limpah terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kita semua untuk merenungkan dan membaca firman di dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Tri Asih dari GPIB Menara Kasih Jati Asih Bekasi. Marilah sebelum kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan berdoa bersama. Marilah kita satu dalam doa. Ya Allah, Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur limpah terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami mengucap syukur. Di sepanjang hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami. Dan pada malam hari ini kami ingin mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami. Berikanlah kami hikmat pengetahuan, sehingga kami boleh membaca firman kebenaran-Mu ini dengan baik. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami hamba-Mu Tuhan, karena hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Marilah kita mempersiapkan Alkitab kita yang terdapat dari 2 Raja-Raja 12 ayat 9 sampai dengan 16. 2 Raja-Raja 12 ayat 9 sampai 16 yang menyatakan, kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping Mizpah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak.
dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu, melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserai uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Untuk ini di dalam SPU diberi judul renungan malam hari ini, renovasi nirsubstansi. Pembangunan maupun renovasi gedung gereja tentu merupakan hal penting dan baik untuk dilakukan. Substansi gedung gereja adalah agar orang-orang percaya dapat mengalami perjumpaan dengan Sang Khalik secara komunal melalui proses ritual, sehingga setiap orang percaya dapat menjalankan panggilan dan pengutusannya di tengah realitas sosial melalui ibadah aktual. Begitu pentingnya substansi keberadaan sebuah gedung gereja, maka perencanaan, pembiayaan, dan proses pembangunan maupun renovasi sebuah gedung gereja sejati memasukkan faktor ketulusan, kebenaran, dan kejujuran yang dipersembahkan hanya bagi kebesaran nama Tuhan semata. Tanpa itu, proses yang terjadi mengalami nirsubstansi atau ketiadaan, kehilangan substansi. Dalam bacaan ini diceritakan proses renovasi rumah Tuhan tetap dilangsungkan meski para imam tidak jadi terlibat secara langsung. Prosesnya berjalan dengan teratur. Uang yang terkumpul dihitung oleh panitera dan imam besar lalu diserahkan pada para pengawas pembangunan dan untuk diteruskan kepada para tukang. Bahan-bahan juga dipersiapkan dan dibeli dengan teliti. Tukang-tukang pun bekerja dengan jujur. Sepertinya tidak ada yang perlu dipersoalkan. Namun ketika sang pemimpin Yoas melakukan proses restorasi bangsa dengan setengah hati, maka renovasi tersebut menjadi nirsubstansi. Ia tidak membawa dampak apa-apa. Terbukti bangsa Yehuda kemudian meninggalkan rumah itu dan beribadah kepada tiang-tiang dan patung-patung berhala setelah renovasi usai. Kita bisa melihat di dalam 2 Tawarikh 24 ayat yang ke-18 yang demikian bunyinya. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Pembangunan maupun renovasi sebuah rumah Tuhan tentulah penting. Namun jauh lebih penting ketika seluruh umat dan prosesnya benar-benar dilandasi substansi terkait keberadaan rumah tersebut. Itu berarti perencanaan, proses pembangunannya, renovasi dan penggunaannya benar-benar didasari dari hati yang hanya ingin nama Tuhan saja yang diagungkan dan bukan hal-hal di luar itu. Di luar itu berarti hanyalah atraksi nirsubstansi. Amin. Mari kita membaca bait yang kedua. Marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah,
kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas firman-Mu malam hari ini, di mana kami sebagai umat yang percaya kepadamu, bila kami harus melayani dengan jujur, sehingga apapun yang menjadi tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan akan terlihat di dalam pelayanan kami. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami akan berdoa bagi Dewan PKLU se-GPIB. Kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga pengurus dewan boleh memberikan sukacita, melayani, dan memberikan suatu dorongan bagi kami sebagai PKLU untuk tetap semangat dan tetap menjalani sebagai anak-anak Tuhan yang selalu setia. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran yang ada, sampai yang terendah RT RW. Berkatilah mereka dalam memimpin rakyat, sehingga mereka boleh memberikan keadilan serta kebijaksanaan dalam memimpin rakyat ini Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang sudah ada di bumi Nusantara ini Tuhan, sampai ke pelosok-pelosok di mana Bapak Ibu pendeta-pendeta yang melayani, boleh Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, serta kebijaksanaan di dalam beliau melayani dimanapun ia diutus. Kami percaya Tuhan akan selalu memberikan dan menopang bagi kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi Opa, Oma, Bapak Ibu yang mungkin saat ini tidak bisa mengikuti ibadah ini, mungkin karena sakit, mungkin karena sesuatu hal yang tidak bisa dihindari atau ditinggalkan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga pada saatnya nanti mereka boleh mengikuti acara-acara ini dengan baik. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat segala sakit penyakit. Yang di dalam kesusahan ataupun kedukaan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi pandemi corona yang saat ini sedang digencarkan melalui vaksinasi, khususnya bagi kami PKLU ataupun lansia yang sedang diadakannya dimanapun. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, terutama memberikan kesabaran, pengertian kepada seluruh dokter, perawat, dan orang-orang yang tergabung di dalamnya, sehingga mereka boleh melayani kami lansia ini dengan baik dan penuh sukacita, terutama akan ketulusan hati mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang ada, kiranya Tuhan memberikan suatu pengertian, kebijaksanaan kepada seluruh pendeta, KMJ, pendeta jemaat, majelis, penatua, diaken, dan seluruh anggota-anggota yang ada di gereja-gereja GPIB. Kiranya Tuhan memberikan ketulusan di dalam melayani kami sebagai PKLU. Kami tidak pernah merasa
merasa tidak kuat, namun kami tetap harus semangat dan tetap harus melakukan pelayanan apapun yang bisa kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, ampunkanlah atas segala dosa serta kesalahan kami. Semuanya ini hanya kami mohon demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat istirahat dan Tuhan akan memberikan selalu sukacita dan semangat di dalam kehidupan kita semua. Amin. Besar kasih
PKLU Tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.